lanjut ke pertanyaan keempat nih. Sebenarnya boleh nggak sih kayak kita yang orang awam nih merajihkan pendapat ulama atau mujtahid? Silahkan dijelaskan. Boleh nggak orang awam Iya. itu merojihkan pendapat ulama? Merojihkan itu adalah menguatkan salah satu pendapat dari ulama. Boleh nggak? Nah, kata penulis, kata memilih itu 180 derajat berbeda dengan melakukan tarjih gitu kan. Memilih itu sekedar memilih saja, apalagi yang memilih orang awam. Tentu kriterianya sebatas kriteria orang awam saja. Sedangkan melakukan tarjih itu beda lagi gitu kan. Merojihkan itu melakukan kajian yang mendalam sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid ketika menarik kesimpulan hukum ketika beristinbat. Apa yang difatwakan oleh para mujtahid itu tidak lain adalah hasil dari tarjih yang prosesnya panjang dan alurnya cukup berliku. Sedangkan memilih yang dilakukan oleh orang awam itu hanya sekedar memilih dan bukan berijtihad sebagaimana hakikat ijtihad yang sesungguhnya. Maka tidak ada celah bagi orang awam untuk menghina salah seorang mujtahid yang dianggapnya tidak sejalan dengan keyakinannya. Ia hanya wajib mengikuti satu, tapi bukan berarti harus menghina yang berbeda. Demikian juga para mujtahid, mereka pun sama sekali tidak pernah menghina atau merendahkan atau juga menghujat pendapat mujtahid lain yang berbeda hasil ijtihadnya. Dan itu kita saksikan dari kebiasaan ulama salaf dan para imam empat madhab. Pun ada hujatan dan makian terhadap masing-masing mujtahid. Kalau sekedar menjatuhkan dalil yang digunakan oleh mujtahid lain itu bisa saja terjadi, tapi tak sekalipun mereka menghina orang yang berdalil dengan dalil tersebut. Semua aman, semua tenang, semua saling menghormati dan memahami satu karakter agung para mujtahidin di masa keemasan. Sayangnya kini nyaris sirna di hati mereka yang hanya mengaku-ngaku sebagai mujtahid. Jadi gini lor, memilih dengan tarjih itu berbeda. Jadi memilih dengan menguatkan itu berbeda, karena memilih ini tidak butuh ilmu, cukup kita pilih aja sesuai selera kita, nggak apa-apa. Tapi kalau tarjih atau menguatkan itu butuh kajian yang mendalam. Kita harus belajar kitab ini, kitab itu, dan beberapa kitab yang lain untuk melakukan tarjih. Dan itu bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan orang awam, itu adalah pekerjaannya para mujtahid, para ulama yang memang menekuni di bidang itu. Jadi kita nggak usah susah-susah untuk mentarjih pendapatnya ulama, karena sudah ditarjih oleh ulama yang memang berkecimpung di bidang itu ya Allah. Terus para ulama juga ketika berbeda pendapat dengan ulama yang lain itu tidak menghina, tidak memaki, tidak tidak menjatuhkan. Mereka fine aja, toleransi itu kan, slow gitu kan. Adanya yaitu pendapat dia, pendapat saya artinya sesuai dengan pemahaman masing-masing gitu. Karena mereka levelnya sudah ulama, bukan orang awam seperti itu. Sehingga tradisi ini itu sekarang hilang gitu kan. Mungkin sedikit akan menghilang. Karena apa? Karena sekarang banyak orang awam yang tiba-tiba menjelma jadi ulama, menjelma jadi mujtahid, hanya bermodalkan sorban, jubah, kemudian tasbih, itu mereka sudah mengaku jadi ulama, jenggotan dan sebagainya. Ya, artinya mereka hanya penampilan saja yang seperti ulama, padahal ilmunya nggak ada gitu. Belum sampai. Artinya ini kita harus berintrospeksi diri. Sekarang udah zaman akhir, jadi banyak ulama yang bodong, banyak ulama yang balabal. Jadi yang bodong bukan hanya investasi, tapi ulama juga banyak yang bodong. Jadi bagi sedulur semua silahkan mencari
kiai, mencari ustadz, mencari ulama yang benar-benar berilmu, yang alim, yang tidak hanya cuman dari segi penampilan saja, tapi ilmunya juga mendalam, sehingga kita belajar berguru kepada mereka, pada beliau-beliau ini yang memang sudah ahli di bidangnya masing-masing, gitu ya Lor. Jadi intinya orang awam itu tidak boleh berijtihad, harus taklid, harus mengikuti ulama madhab atau ulama mujtahid, karena mereka tidak punya kemampuan apapun kecuali hanya satu yang wajib untuk berijtihad, apa, yaitu memilih, hanya memilih saja pendapat yang mana yang kamu sukai, yang engkau selera, yang engkau yakini gitu kan, yang engkau udah mantap, itu silakan pilih gitu. Ulama siapapun gitu. Yang penting dia ulama, bukan ulama-ulamaan gitu kan. Jadi yang penting orang awam itu udah, yang penting nggak usah terlalu ngoyo lah, nggak usah selalu sok-sok tahu, udah ikut aja pendapat ulama yang itu memang sudah pakar di bidangnya. Sama seperti kita pergi ke dokter gitu kan. Tadi sudah saya contohkan, ketika kita pergi ke dokter dikasih resep obat, kita nggak mungkin protes kan, dok ini kok gini, nggak mungkin. Kita hanya ikut saja, hanya ikut resep dokter. Oh iya dok, makasih ya dok, makasih ya dok atas resepnya. Kita nggak mungkin protes, nggak mungkin sok tahu, dok saya kok dikasih buat ini ya, padahal kita memang tidak tahu karena kita bukan dokter, bukan ahlinya. Sama seperti ini masalah agama, kita ikut yang kepada ahlinya, kepada ulama, kepada mujtahid yang memang sudah berkecimpung dan ahli pakar di bidang itu. Tidak usah kita sok-sok tahu, sok-sok menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, padahal kita tidak punya ilmunya, tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk beristinbat atau berijtihad. Itu ya Lor, dari host. Gitu ya teman-teman, udah dijelaskan Mas Lutfi dengan sangat-sangat jelas. Intinya kalau tadi seperti yang dicontohkan Mas Lutfi, misalkan kita sakit nih terus ke dokter, kita ya kalau dikasih resep kan ditebusnya obat itu ya obat itu, kita manut aja. Karena apa? Dia udah ahli, dia udah tahu kita ini sakit apa, jadi nggak perlu mendiagnosa atau apa ya, menduga-duga sendiri, aku sakit ini loh, tapi dia sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Sama kayak dalam beragama juga, ya wes ya udah ikut aja sama yang udah paham, yang emang udah punya ilmunya, tinggal manut aja gitu teman-teman. Oke, sekian dulu konten kita pada siang hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyempatkan buat nonton, mendengarkan. Jangan lupa minta maaf dulu ya, lupa. Kita minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau apalah dalam penyampaiannya masih ada yang kurang-kurang. Makasih yang udah nyempetin nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan dukung terus channelnya suamiku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.